Ulun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas Ya. Damar. Ya, selamat pagi. Benar, Mas Damar. Ya, benar, Pak. Saya Agan. Iya. Oke. Iya, Mas Damar nih saya browsing di internet. Ya, oke. Akhirnya ketemu nih Damar Hydro Farm. Nah, ya. Damar Hydro Farm. Hydro itu air ya. Ya. Berarti ini pertaniannya Ya, pertanian dengan air. dengan air. Jadi Atau yang dikenal sekarang hidroponik itu. hidroponik. Dan yang diusahakan nih tomat. Ya. Betul. Waduh, ini tomat ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Oke, kita bicara soal tomat ya, Mas Ya, Damar. iya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sepanjang yang tahu. yang tentu kita pengen tahu kalau di pasaran sana itu yang dikenal sama orang-orang atau ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat umum ya, tomat cherry, tomat apel gitu. Tapi sebenarnya yang tomat itu sebenarnya jenis-jenisnya apa aja sih, Mas Damar? Ya, Ini kan Mas Damar yang sebagai petani tomat nih katakanlah begitu ya. Iya, ya, jadi yang sepanjang kami pahami, jadi tomat ada kriterianya ada 3 macam. Jadi tomat yang besar, terus tomat medium sama tomat kecil. Jadi tomat yang besar itu seperti tomat jenisnya beef, itu yang biasa digunakan untuk burger atau apa. Ketika dibelah itu satu lingkaran tomat itu masuk dalam satu burger. Nah, kalau yang kita tanam ini medium atau sedang kayak gitu. Yang cherry yang memang kecil-kecil ya memang beberapa ada beberapa jenis tergantung pilihan. Tapi yang kita tanam di sini adalah yang sesuai memang permintaan pasar seperti itu. Jadi kita tidak terlalu masalahkan sebenarnya yang seperti apa, tapi yang jelas kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Oke. Nah, jadi karena di hidroponik ini, nah ini bisa kita istilahnya kita setel atau kita olah semacam itu. Apanya yang di setel dan diolah itu? Ya, salah satunya untuk besarnya. Oke. Yang kedua untuk jumlah buah yang kita inginkan, seperti itu. Terus keseragaman buah, terutama seperti itu. Nah, di hidroponik bisa kita olah dengan kita mengolah untuk masalah nutrisinya. Iya, dengan nutrisinya itu kemudian dapat keseragaman buah. Iya. Kemudian mungkin juga seragam dari warna maupun ukuran. Ya, warna, ukuran, terus rasa juga. Rasanya. Iya, bisa kita bikin semacam itu juga. Oke, kan tomat ini ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, dan mungkin ada warna lain kalau di tomat. Ya. Jadi yang itu membedakan jenisnya atau gimana? Ya, itu termasuk membedakan jenisnya dan juga sebenarnya varietas yang sebenarnya yang lebih menonjol adalah kandungan di dalam tomat itu sendiri. Ya, kayak misalkan tomat yang beef yang besar itu warnanya tidak merah, tapi hanya agak misalnya warna pink ya. Nah itu. Nah, terus ada lagi tomat indigorus yang warnanya ungu. Nah, warna ungu itu biasanya dari warna ungu itu untuk misalnya mengatasi atau mencegah kanker. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau tomat yang merah ini biasanya untuk stamina. Nah, semacam itu. Jadi ya kalau hijau memang kalau hijau muda ya seperti itu. Terus kalau yang hijau ya, ya. Nah, kalau tomat yang ini nih sekarang nih yang ada di depan kita nih. Waduh, ini kita mungkin harus agak berjongkok dikit nih, Mas Damar. Oke, ini apa nih? Ini nama tomatnya ini apa yang ini? Apa itu varietasnya atau jenisnya atau apa? Ya, kalau kita nyebutnya tomat buah. Tomat buah. Jadi tomat jenis-jenis tomat buah. Ya, seperti itu. Ini kan sebenarnya kan merahnya agak merah ke ke oranye ya. Merah ke oranye. Jadi ada yang merah ke unguan, ada yang merah ke kuningan. Ini termasuk merah yang kekuningan.
Terus ini kalau dari ukurannya ini masuk kecil atau masuk gimana nih? Ya, kalau ini udah masuk yang kecil, Pak. Kecil ya? Nah, udah kayak yang kecil. Ya, yang ada yang ukuran agak besar. Agak besar dari ini Iya. itu. Ya, ini nih seperti yang sini. Oke, yang itu ya. Nah, yang Oke. itu agak besar, itu sekitar 120 gram lah. 120 gram Beratnya per per butir ya. Iya. Itu apa namanya? Ukuran apa? Ukuran medium. Bukan ukuran medium, tapi ukuran grade. Ukuran Ya, jadi permintaan untuk hotel restoran kan ada grade, Pak. Oke. Jadi grade itu bukan grade varietas, tapi grade-nya itu grade berat atau besaran. Nah, permintaannya seperti itu. Oke. Ya. Baik. Mas Damar, ini ngomong-ngomong Mas Damar ini kenapa kok ke tomat itu loh? Kan tomat itu kita biasa dengar harganya gampang jatuh, kemudian butuh perawatan yang spesifik ekstra karena gampang sekali terserang penyakit. Iya. Nah, kenapa kok memilihnya tomat? Nah, tomat, kalau saya memilih tomat ini sebenarnya kan bagi orang lain mungkin susah, tapi bagi saya ini adalah termasuk mudah. Walaupun ini kan termasuk sebenarnya ini kan ada penyakit embun tepung namanya. Ya, jadi kita memang penanganan di kita seperti ini hanya kita pruning atau kita potong. Embun tepung. Ya, namanya Jadi ini embun tepung. Jadi nih, sorry, saya petik saja nih, Iya, biar iya. bisa diperlihatkan nih. Jadi dia kayak Ada semacam sama tepungnya. sama tepungnya. tepung Ya. ya. Dan ini dikarenakan Ini oleh termasuk- uap embun, Ya, gitu ya. ya bukan uap embun tapi kelembaban. Kelembaban. Nah, ini biasanya terjadi ketika suhu dan cuaca tidak stabil. Misalkan seperti suhu sekarang. Kalau malam sangat dingin sekali, tapi kalau siang ini sangat panas sekali. Jadi, Seperti itu. Kalau sini kan kalau malam sampai bisa 14 sampai 12 derajat. Tapi kalau siang kayak gini bisa sampai 38 derajat di greenhouse sini. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi nih Mas, mungkin teknologinya atau nanti sama siapa saya bisa bicara kenapa harus dipiara di dalam ini apa namanya istilahnya Ya, greenhouse ya. Kenapa harus biara di dalam greenhouse? Ya. Nanti siapa saya bisa bicara mengenai hal ini. Ya, mungkin bisa dengan saya, mungkin bisa dengan nanti karyawan kami. Baik. Yang jelas ini nanti bisa dicoba loh, Pak. Iya. Langsung dicoba ini karena Maksudnya dimakan langsung. langsung dimakan langsung ya, di lap aja, Uh-huh. tidak masalah. Karena ini memang 100% bebas pestisida. Oh, iya? Kita bebas semprot. Ya, Coba ini. nih saya. Karena salah satu yang ini keunggulan sudah bisa dia. di ini belum? Nih. Ya, sudah Ini sudah sudah ya. Nih saya coba ya. Ya, Petik aja dulu ya. ya, itu Ini bisa ya langsung gini, bisa ya. dikonsumsi. Ya, dikonsumsi karena ini memang 100% kita tidak menggunakan. Ini kayak apa rasanya? Kalau manisnya kurang, tapi ada segernya. Nah, Iya. Segar, mm. tidak manis, tapi juga nggak kecut. Ya nggak kecut. Memang itu ya. Yang jelas sehat. Ya, sehat. Baik Mas Damar, Ya. terima kasih banyak. Saya mau keliling lagi, mau lihat karena ini kan hidroponik. Ya. Ya saya pengen lihat gimana teknologi hidroponik yang dijalankan. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan Ya, Mas Bayu. ya, Ya, tadi saya sudah ketemu sama Mas Damar. Terus disuruh ke sini ketemu Mas Bayu ini buat Ya. bicara soal teknologi hidroponik. Oke, kita sekarang ini ada di greenhouse nih ya. ya, Dan ini foto ini selada-seladanya nih pakai hidroponik. ya pakai Oke. sistem hidroponik. Mas Bayu, bagaimana sih sebenarnya teknologi hidroponik itu? Ada berapa jenis?
Terus Kalau jenisnya macam-macam, Oke. tapi kita di sini cuma memakai sistem NFT namanya. NFT. Iya. Kalau yang di sini NFT. Iya, NFT. NFT ini kepanjangannya apa? Nutrien Film Teknik. Nutrien Film teknik. Oh, jadi teknik memberikan nutrisi lah kira-kira pada tanaman itu. Iya, Tapi dengan air yang tipis. dengan air yang sangat tipis. Di gitu sini ya. kita pakai sistem yang DFT, jadi agak ada genangannya. Oke. DFT ini kepanjangannya apa lagi nih? Deep Flow Teknik. Deep flow teknik. Iya. Oke, deep flow teknik. Jadi di dalam pipa-pipa ini Ya, ada ada genangan. airnya, ada genangannya. Itu mengalir nggak? Mengalir, kita Mengalir. sirkulasi Oke. nanti dari pompa Oke. kita distribusikan ke masing-masing pipa, setelah itu balik lagi ke tandon, kita putar lagi. Diputar lagi. Jadi Iya. air yang dimanfaatkan benar-benar Benar-benar maksimal. maksimal ya? Tidak ada yang terbuang seperti kita Tidak terbuang. bertani di tanah itu kan kita Oke. siramkan itu banyak yang Jadi kembali terbuang. lagi Kalau ini airnya. benar-benar terpakai. Tapi waktu air itu kembali ke tandon itu nutrisinya sudah habis. Belum habis sih Pak. Tapi, Belum habis. Nah itu nanti makanya kita sirkulasi jadi nanti Sirkulasi. sampai habis ya. Dan kalau pada waktunya ditambah nutrisi lagi. Iya, kita Itu cek berapa setiap hari. periode untuk nambah? Tergantung umur tanamannya. Oke. Kalau tanamannya udah agak besar itu lebih cepat habis. Lebih cepat? Iya. Lebih cepat habisnya. Iya. Berarti berapa periodenya entah Kita berapa hari sekali? ngeceknya Setiap hari? ngeceknya tiap hari. Tiap hari. Iya, kita cek tiap hari. Menambah nutrisinya tiap hari juga Iya. kalau tanaman sudah besar. Iya. Oke. Baik. Nah, itu tadi teknik NFT. DFT. DFT dan Iya. ada ini lagi, ada cara lain lagi untuk hidroponik ini. Masih banyak, ada rakit apung. Oh, rakit apung. Rakit Sistem apung itu wave. seperti apa? Rakit apung jadi kita memakai bak yang besar, terus nanti potnya kita taruh di styrofoamnya di atasnya. Pakai Jadi pot besar, pakai bak besar. pakai bak besar, Bak besar, terus nanti untuk menaruh tanamannya, potnya itu kita taruh di styrofoam yang Oke. mengapung di Jadi atasnya. bak besar itu ditaruh diisi air, Iya. kemudian diapungkan styrofoam, Styrofoamnya, tanamannya ditaruh. tanamannya ditaruh di atas Iya. di atas pot. Iya. Tapi tanamannya itu mungkin nggak besar amat kali ya. Kalau untuk teknik-teknik yang saya sebutkan tadi itu khusus untuk sayuran, daun. Khusus sayuran daun. Ya, sayuran daun. Kalau buah mungkin Yang tadi NFT ini juga Iya. DFT ini Iya. juga untuk sayuran daun karena juga. tinggi maksimal paling 40 cm. Apalagi dengan sistem yang seperti ini kan. Oke. Iya. Ya. Nah, terus itu rakit apa? Rakit apung. Jadi Iya. styrofoamnya itu diibaratkan rakit itu ya. Iya. Oke, yang mengapung. mengapung. Iya. Nah, itu tetap juga diberi nutrisi. Iya, sama. Sistem ininya Sirkulasi sirkulasinya tetap juga. sama juga Iya. ya. Gitu. Nah, terus ada sistem lain? Sistem wick itu yang paling sederhana yang bisa diterapkan. Sistem apa namanya? Sistem wick atau sumbu. Sumbu. Oke. Nah, itu yang sering dipakai untuk skala rumahan. Untuk skala rumahan. Nah, tapi kalau untuk skala produksi yang sudah ke industri, arahnya kita memakai sistem DFT atau yang rakit apung. Rakit apung. Nah, kalau yang di tomat waktu saya bicara dengan Mas Damar tadi itu pakai sistem apa tuh? Sistem vertigasi atau Vertigasi atau ya? drip irigasi. Jadi sistemnya sistem tetes. Oh, drip, sistem nah, tetes. drip irrigation. Oh, Iya. sistem tetes itu beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Iya. Beda lagi. Itu nah masing-masing kelebihannya apa nih Mas dengan yang NFT atau DFT terus kemudian rakit apung dan sistem apa tetes tadi? Kalau untuk DFT begini, kelebihannya kita bisa menghemat tempat. Jadi satu tempat ini 1 meter kita bisa Bertingkat-tingkat. bertingkat-tingkat. Oke. Nah, Nah, oke. tapi kelemahannya ya modalnya lebih. Loh, modalnya lebih investasi besar. awalnya Oke. lebih besar. Kalau yang irigasi tadi modal awalnya lebih murah, tapi untuk hasil bisa lebih banyak. Yang tetes tadi. Iya, yang tetes. Nah, itu untuk tanaman buah karena dia harus jarak tanamnya harus lebih panjang dan ini lebih lebar antar bedengannya. Tapi ya itu ya harus membutuhkan lahan yang agak luas gitu agak ya. luas, iya. Oke, jadi masing-masing Ada ada kelemahan, kelebihan dan ada- kekurangannya, iya. tergantung Kebutuhan, tanaman apa iya, yang iya. kita mau tanam. Tergantung. Jadi cermat-cermatlah dalam menghitung Iya. tanaman apa yang mau kita ini. Iya. Jangan sampai kalau kita mau nanam tomat kita pakai sistem yang Iya, ini. Yang ada rugi. Iya, jadi kita Ya. bukan rugi Pak, tapi tidak bisa. Oh, tidak bisa malah? Iya. Oke. heeh. Oke. Karena ini nanti akan
Kan tinggi tomat itu bisa lebih iya, iya. 1 meter sampai 2 meter. Nggak kuat dia Nggak kuat, begitu ya. iya. Nggak kuat ya. Oke. Mengganggu yang atasnya. Baik Mas Bayu. Waduh ini ternyata menyenangkan sekali ya kalau kita mengerti tekniknya. Iya. Walaupun mungkin ya kalau soal biaya ya Investasi awalnya lebih. Iya. investasi itu kan bisa bisa dicermati, Iya. bisa dihitung dengan seksama. Iya. Tapi yang jelas kan ada pepatah Jawa, jer basuki mau mobil. Iya. Jadi kalau orang yang mau sejahtera, ya harus ada Iya. biayanya. Entah itu biaya dalam bentuk pengorbanan, Iya. dalam bentuk menguras pikiran, maupun modal berupa uang gitu ya. Jadi, oke Mas Bayu, terima kasih banyak. Iya, Saya sudah sama-sama, dapat ilmu nih tentang hidroponik. Iya. Saya mau keliling-keliling lagi. Ini kan di greenhouse nih. Iya. Nah, saya pengen mungkin ada teman Mas Bayu yang bisa menjelaskan Oh pada ya, saya nanti membangun greenhouse ini. Iya, nanti dijelaskan sama ini teknisi yang lain. Oke, baik. Terima kasih Iya. Mas Bayu. Iya. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mas Ari. Ya. Ya, saya Agan. Oh, Ya, saya tadi ketemu sama Mas Bayu. Ya. Disuruh ketemu Mas Ari di sini nih. Saya mau tanya-tanya soal greenhouse nih. Iya. Oke, bisa ya Mas Ari ya? Bisa. Oke, kita sambil jalan sini sedikit deh, biar ini enak. Saya ngeliat ininya nih. Ini greenhouse yang pakai baja ringan ini. Iya, benar. Oke. Nah, Mas Ari bisa jelasin nggak gimana sih teknologi membangun greenhouse ini? Mungkin ketinggiannya harus berapa, bahan yang dia harus digunakan itu apa gitu. Iya. Dalam membangun sebuah greenhouse itu ketinggian minimal sebuah greenhouse 4,5 meter. 4,5 meter. 4,5 meter itu tinggi maksimal greenhouse. Tinggi maksimal ya, nggak boleh lebih tinggi dari itu. Kalau lebih tinggi itu nanti tergantung dari apa yang kita mau tanam. Nah, kalau kita sekedar untuk sayuran atau sekedar buah seperti greenhouse yang di sebelah sini itu juga sekitar 4,5 itu udah cukup. Terus 4,5 gitu ya. untuk persiapan lahan sebuah greenhouse juga ada jarak minimal antara tengah sebelah kanan sebelah kiri jaraknya kurang lebih 5 meter. Jadi maksudnya yang di tengah dengan di kanan dan kiri itu apa? Greenhouse itu Greenhouse-nya, greenhouse yang di tengah, greenhouse yang di kiri dan ini tinggi itu itu maksudnya. lahan kosong. Oh, lahan kosong. Ya, Oke. jadi sinar matahari bisa masuk ke greenhouse secara optimal. Gitu. Nah, ini ada dua greenhouse ya. Satu ini, yang satu ini. Ini bedanya apa nih, Mas? Kalau yang sebelah sini ini greenhouse dengan bahan atau material baja ringan. Baja ringan. Baja ringan. Oke. Kalau yang sini dengan material bambu. Oke. Nah, terus dari segi ekonomis itu memang lebih mahal baja ringan, tetapi dari jangka waktunya, ketahanannya itu lebih lama. Itu berapa tahun kalau untuk ini? Kalau untuk baja ringan bisa sampai 20 tahun. Bisa sampai 20 tahun. Kalau untuk bambu sekitar 5 tahun itu 5 harus tahun sudah diganti bambu. harus diganti bambu. Itu pun kalau kita mendapatkan bambu yang benar-benar tua. Oke. Itu. Iya. Nah, ini tapi ya baja ringan itu kan harganya lumayan ya, Mas. Iya. Itu sampai berapa nih? Kalau ini ukuran berapa nih? Kalau ini ukuran 10 kali 24. 10 kali 24. ya, 10 kali 24 dengan struktur baja ringan itu dan ketinggiannya 4,5 meter ya. Iya. Itu menghabiskan biaya berapa? itu per meter kita istilahnya harga per meter untuk sebuah greenhouse 420.000. 420.000. Iya, itu sudah termasuk plastik, paranet, baja ringan itu sendiri, sampai nanti sprint clip dan pemasangan. Jadi per meternya 420.000. Jadi kalau dia luasannya 20 meter persegi, 20 kali 420.000. Iya, 8.400.000. Oke. Nah, kalau yang bambu? Kalau yang bambu itu nanti tergantung bagaimana konstruksi yang akan dibuat. Karena bambu juga
Ya. Kalau di pedesaan seperti ini mungkin masih banyak, tapi Ya. untuk di perkotaan itu sudah jarang. Ibaratnya bambu, kita nyari bambu, Ya, jadi nggak sulit ya. ya. Dan Apalagi- apa istilahnya kesulitan dalam greenhouse bambu itu kurang presisi, Pak. Karena bambu ya besar kecilnya, Besar-kecilnya diameter itu ya, kurang presisi. presisinya kurang ya. Jadi Iya. itu yang menyebabkan struktur di rumahnya juga Iya. apa greenhouse-nya juga jadi agak ya mungkin ya mencong-mencong Iya, gitu ya. benar. Benar Gitu. Itu juga membuat daya tahannya juga tidak ini ya. Oke. Nah, tapi kira-kira berapa sih menghabiskan biaya? Kalau untuk yang bambu itu hampir separuh dari. Separuhnya ya? Iya. Wah, lumayan. Iya. Lumayan signifikan itu Iya. perbedaannya gitu Tapi ya. kan lihat dari jangka waktu, Jangka waktu. ya apa Ya, tinggal dipilih-pilih. keawetan ya. Ya, tinggal dipilih dan sesuai dengan kemampuan keuangan yang Iya, ada benar. gitu ya. Benar. Oke, tapi ada ini nggak? Ada spesifikasi nggak? Kalau yang baja ringan itu khusus untuk tanaman apa? Ntar yang bambu khusus untuk tanaman apa gitu? Kalau Nggak ada untuk ya? greenhouse nggak Nggak ada, ada ya? nggak ada. Nggak ada ya? Jadi itu greenhouse kan hanya sebuah rumah buat tanaman itu sendiri. oke. Tapi nanti tergantung tinggi dan rendahnya. Baik. Nah, kita bicara plastiknya nih sekarang. Ini plastik yang digunakan itu bisa sembarang plastik? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, karena plastik ini selain untuk menahan air hujan itu sendiri, tapi untuk menyebarkan panas ke tanaman. Oke. Nah, plastik yang kita gunakan di sini standar itu ukuran 120, 120 mesh. Terus untuk daya Daya apa itu? pancar itunya, Daya serap sinar matahari. daya apa itu? Penyebaran Penyebaran mataharinya itu 14%. 14%. Ya, itu untuk standar greenhouse. Dan itu nama plastiknya plastik apa jenisnya? UV. UV. Kita pakai plastik UV. Plastik UV. Iya. Harus plastik UV ya. Iya. Nggak bisa plastik-plastik Iya. kayak plastik yang buat taplak meja itu Nggak bisa, ya? Pak. Itu Nggak bisa ya. karena kita kan juga ini panas, hujan, harus oke. tahan dengan itu. Baik. Oke Mas Ari, terima kasih banyak. Ya, Ya mudah-mudahan ilmu yang Mas Ari sebarkan ini bisa didengar sama petani-petani lain di ya, seluruh Pak. Semoga. Indonesia ini. Jadi bisa ditiru nanti ini. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Iya, Ari. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.